keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar hari ini. Sebelum masuk ke materi pembahasan hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Lutfiatul Latifah dari mahasiswi PLK YIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk beberapa minggu ke depan, Ibu akan menggantikan pelajaran Pak Solikin. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu letak dan luas Indonesia. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai letak astronomis, geografis, dan geologis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis yaitu posisi suatu objek secara absolut dilihat dari posisi bintang-bintang atau garis lintang dan garis bujur objek tersebut. Posisi absolut ini memiliki bahwa lokasi objek tersebut tidak dipengaruhi oleh kedekatannya atau hubungannya dengan objek lain. Garis lintang sendiri merupakan garis yang membelah bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur merupakan garis yang membelah bumi secara vertikal. Kedua garis ini umumnya digunakan dalam menjelaskan posisi suatu objek, baik itu dalam dunia nyata maupun pada peta. Selanjutnya ada letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu objek di muka bumi. Sebenarnya letak geografis terbagi menjadi dua. Yang pertama, letak absolut, dan yang kedua, letak relatif. Namun, kita sering menganggap bahwa letak absolut merupakan letak astronomis, sedangkan letak geografis adalah letak relatif. Oleh karena itu, dalam artikel ini letak geografis akan dianggap sebagai letak relatif. Letak relatif sendiri merupakan posisi suatu objek yang dipengaruhi oleh kedekatan atau hubungannya dengan objek lain. Letak geografis ini dapat dibilang tidak absolut atau relatif, karena mengandalkan patokan objek observasi lain. Nah, yang ketiga itu letak geologis. Letak geologis yaitu letak suatu objek atau wilayah berdasarkan kondisi geologis wilayah tersebut. Kondisi geologis ini dapat dimaknai sebagai batuan, tanah, tektonisme yang terjadi, atau fenomena geologis lainnya. Sebenarnya, letak geologis merupakan bagian dari letak geografis. Hanya saja terdapat perbedaan penekanan. Letak geologis akan lebih berfokus pada jenis batuan serta aktivitas tektonik lempeng yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, letak astronomis negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa Indonesia terbagi ke dalam 3 zona waktu, yaitu yang pertama, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir waktu Indonesia Timur. Letak geografis negara Indonesia. Indonesia terletak di posisi yang sangat strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara geografis terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia atau Oceania. Indonesia juga diapit
oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun letak geologis negara Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kedua lempeng ini mengalami gerakan konvergen subduksi tepat di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat banyak gempa bumi, gunung api, dan barisan pegunungan di Indonesia. Indonesia juga terletak di daerah Ring of Fire yang merupakan deretan pegunungan di Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan daerah sangat rawan bencana seperti letusan gunung api. Selain itu, kita juga dilewati oleh barisan pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, Indonesia juga memiliki dua dangkalan yang menghubungkan kepulauan kita dengan benua yang lebih besar. Dangkalan Sahul menghubungkan kita dengan Australia lewat Papua, sedangkan dangkalan Sunda menghubungkan kita ke Asia lewat Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya ada dampak dari letak geografis, geologis, dan astronomis negara Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan, lokasi geografis, geologis, dan astronomis Indonesia menempatkan negara kita dalam posisi yang sangat strategis. Namun, ada pula kerugiannya. Yang pertama, menjadi pusat perdagangan. Karena lokasinya yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan antar negara. Contohnya, yang paling jelas untuk fenomena ini adalah Selat Malaka, badan air kecil antara Pulau Sumatera dan Malaysia atau Singapura. Seharusnya pelabuhan-pelabuhan kita menjadi tempat bersandarnya kapal yang ingin mengirim barang di Asia ke Eropa. Rute ini dilewati dengan perdagangan Asia-Afrika, Asia-Eropa, dan khususnya perdagangan minyak negara Teluk atau Arab, Jepang atau Cina. Namun sayangnya negara kita belum berhasil menggunakan keunggulan ini. Mayoritas kapal-kapal memilih untuk menambangkan jangkarnya di Port Kenya, Malaysia atau Port of Singapore. Selanjutnya memiliki dua musim, yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu, Indonesia terkena efek angin muson yang berhembus antara kedua daerah tersebut. Angin muson yang berasal dari Australia cenderung membawa udara yang kering, sehingga menimbulkan musim kemarau. Sedangkan angin muson yang berasal dari Asia cenderung membawa udara yang basah, sehingga menimbulkan musim hujan. Karena terdapat curah hujan yang jelas dan dapat diprediksi, petani di Indonesia tidak kesulitan dalam merencanakan musim panennya, sehingga produktivitas petani di Indonesia relatif tinggi. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Namun secara geografis, Indonesia juga terletak di antara dua wilayah biogeografi, yaitu Indo, Malaysia, dan Australia. Lokasi yang strategis ini menyebabkan Indonesia memiliki tiga jenis flora fauna, yaitu Asiatis di Indonesia bagian barat, peralihan di Indonesia bagian tengah, dan Australia di Indonesia bagian timur. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak ekoregion dan ekosistem yang berbeda dikarenakan faktor bentang alam yang berbentuk kepulauan, posisinya di khatulistiwa, efek muson, serta terkena efek sirkulasi atmosfer Walker dan Hadron. Beriklim tropis. Indonesia yang terletak di dekat khatulistiwa tentunya memiliki klasifikasi iklim tropis, baik itu dilihat dengan penggunaan klasifikasi iklim matahari ataupun Köppen. Penyinaran matahari yang berkonsisten dan terik membuat daerah dipanas dan cenderung memiliki curah hujan yang tinggi berupa hujan zenit.
Daerah beriklim tropis juga memiliki kelembaban yang tinggi karena terjadi evaporasi maupun transpirasi yang besar. Terbentuk bukit barisan dan barisan pegunungan lainnya. Indonesia terletak di antara dua lempeng yang mengalami proses subduksi, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Oleh karena itu, kita dapat melihat bukti-bukti terjadinya subduksi, yaitu pegunungan dan gunung api di daerah pinggiran Indonesia. Selanjutnya memiliki banyak gunung api dan vulkanik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Indonesia merupakan zona pertemuan dua lempeng yang mengalami gerak konvergen. Fenomena ini menyebabkan aktivitas vulkanisme di Indonesia meningkat pesat, sehingga formasi gunung api pun lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya terdapat banyak gempa bumi. Aktivitas tektonik lempeng di wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya tekanan di titik-titik tertentu pada lempeng tersebut. Jika terjadi pelepasan tenaga secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi. Indonesia cukup rawan akan terjadinya gempa bumi karena lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia tergolong lempeng yang aktif bergerak. Selain itu, hampir seluruh wilayah Indonesia dilewati oleh zona kontak antara dua lempeng ini. Selanjutnya berpotensi terjadi tsunami. Karena Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang sangat luas, aktivitas gempa bumi, letusan gunung api, atau bahkan tumpukan meteor dapat menyebabkan tsunami yang akan mengenai daerah sekitarnya. Selanjutnya memiliki banyak sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik itu berupa barang tambang maupun sumber daya alam hayati. Selanjutnya, tanah yang subur karena terdapat banyak letusan gunung berapi. Indonesia memiliki tanah relatif subur. Kesuburan ini didapatkan dari mineral yang dilontarkan oleh gunung berapi ketika terjadi letusan. Faktor kesuburan tanah inilah selain topografi yang menjadi salah satu penyebab Pulau Jawa dan Sumatera memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang sangat produktif jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Dan yang terakhir memiliki potensi tenaga panas bumi yang besar. Indonesia merupakan daerah yang mengalami aktivitas vulkanisme sangat aktif. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Potensi panas bumi ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu letak astronomis, yaitu posisi suatu objek secara absolut dilihat dari posisi bintang-bintang atau garis lintang dan garis bujur objek tersebut. Letak geografis merupakan posisi suatu objek di muka bumi, dan letak geologis yaitu letak suatu objek wilayah berdasarkan kondisi geologis wilayah tersebut. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kerjain latihan soalnya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum